Halo, di video ini saya akan menunjukkan 20 tips dan trik pada Realme 16 Pro 5G. Oke, kita bisa mulai dengan mengatur laju penyegaran layar yang tinggi. Untuk melakukannya, kita perlu buka pengaturan, lalu gulir ke bawah sedikit, dan cari layar dan kecerahan. Sekarang gulir ke bawah lagi dan cari laju penyegaran layar. Saat ini, pilihannya ada pada pilih otomatis, yang berarti ponsel akan otomatis beralih antara laju penyegaran tinggi dan yang standar. Tapi jika Anda ingin laju penyegaran tinggi setiap saat, cukup pilih yang tinggi tepat di sini. Dan sekarang Anda akan memiliki laju penyegaran hingga 144 Hz. Kita akan mendapatkan animasi semulus mungkin. Anda mungkin tidak melihatnya di video karena videonya dikunci hanya pada 60 fps. Tapi selama penggunaan sehari-hari di kehidupan nyata, saat Anda melihat layarnya, Anda akan melihat perbedaannya. Oke, mari kita kembali ke layar dan kecerahan, karena di sini kita juga bisa memilih temanya. Kita punya mode terang atau mode gelap. Terserah Anda mode mana yang ingin Anda gunakan. Untuk sekarang, biarkan saya tunjukkan seperti apa tampilan mode gelapnya. Selain itu, dalam mode gelap, konsumsi baterai akan sedikit lebih hemat karena saat kita menggunakan cahaya terang, saat kita menggunakan mode terang, intinya konsumsi baterainya lebih besar. Jadi jika Anda ingin sedikit menghemat baterai, Anda bisa memilih mode gelap. Untuk saat ini saya akan tetap menggunakan yang terang. Di bawah ini kita punya bilah kecerahan, kita bisa memilih tingkat kecerahannya. Tapi hal yang ingin saya tunjukkan adalah kecerahan otomatis. Saya sangat menyarankan untuk mematikan fitur itu, karena saat dinyalakan, Anda tahu ponsel otomatis menyesuaikan tingkat kecerahannya, dan terkadang itu cukup mengganggu. Jadi itulah sebabnya saya selalu mematikan fitur tersebut. Di bawah ini kita punya mode kenyamanan mata dan tidur. Mode ini cukup berguna, misalnya saat Anda menggunakan ponsel larut malam. Jadi saat Anda menyalakan fitur itu, Anda bisa mengaktifkan mode waktu tidur dan juga kenyamanan AI. Deteksi kelelahan mata dengan AI dan sesuaikan suhu warna layar untuk melindungi mata Anda. Jadi berkat itu, mata kita tidak akan terlalu lelah. Jadi itulah sebabnya ini layak diaktifkan tepat di sini, misalnya. Di bawah ini, kita punya kenyamanan mata dan kenyamanan AI normal. Anda bisa mengaktifkannya tepat di sini. Mari kita kembali. Kita juga punya layar mati otomatis. Secara default diatur pada 30 detik, tapi Anda bisa memilih jangka waktu yang lebih lama. Tapi perlu diketahui bahwa, misalnya, jika Anda memilih 10 menit, konsumsi baterainya akan lebih besar. Jadi, misalnya, saya akan tetap pada 1 menit, dan setelah 1 menit tidak ada aktivitas, layar akan dimatikan untuk menghemat baterai. Layak dipilih. Sekarang, dari sini, mari masuk ke layar beranda, layar kunci, dan gaya. Di sini, kita bisa mengatur wallpaper, mengatur tampilan selalu aktif. Anda bisa menyalakannya, jadi itulah yang akan muncul saat layar Anda dimatikan, Anda akan dapat melihat jamnya. Kita juga bisa menambahkan beberapa bitmoji pola khusus. Anda juga bisa membuka pengaturan tampilan. Jadi jika mau, Anda bisa menyalakannya. Di sini Anda bisa dengan cepat mengganti wallpaper. Di sini ada beberapa wallpaper system. Jika Anda mengeklik lainnya dan setuju untuk melanjutkan, di sini ada sebuah toko tempat Anda bisa mengunduh sejumlah wallpaper atau bahkan membeli berbagai jenis wallpaper karena ada beberapa wallpaper yang memang memerlukan pembayaran. Tapi katakanlah untuk saat ini saya ingin memilih yang ini. Jadi saya tinggal klik terapkan. Saya ingin melanjutkan. Sebenarnya, Anda harus masuk ke akun Realme Anda. Jika Anda belum punya akun, Anda harus membuatnya. Jadi saya tidak akan menunjukkannya, tapi itulah tempat Anda bisa mendapatkan wallpaper baru. Atau Anda bisa memilih salah satu dari sistem, atau Anda bisa memilih foto dari perangkat Anda. Saat ini saya tidak punya foto apapun, jadi tidak ada yang muncul. Tapi dalam kasus Anda, jika Anda punya foto, Anda akan bisa memilihnya sebagai wallpaper. Kita juga bisa mengubah icon. Di sini ada beberapa tema yang bisa kita tambahkan. Seperti yang Anda lihat, daftarnya cukup panjang. Jika Anda mengeklik lainnya, Anda bisa menerapkan lebih banyak tema dari toko. Saya akan tetap pakai yang normal, yang transparan. Di bawah, kita bisa mengaktifkan ikon gelap otomatis. Dan juga ikon Art Plus. Gunakan ikon yang didesain ulang untuk aplikasi pihak ketiga. Di sini Anda juga bisa mengubah ukuran ikon di layar beranda. Saya akan tetap pakai
setengah dari bilahnya. Anda bisa memilih sudut yang membulat. Kita punya 3 posisi. Dan kita juga bisa mengubah ukuran nama aplikasi. Jika ingin menyimpan perubahan, cukup tekan terapkan. Anda juga bisa menyesuaikan font Anda. Tepat di sini kita punya daftarnya. Jika Anda mengeklik lainnya, tentu saja Anda bisa mendapatkan lebih banyak font. Anda punya daftarnya tepat di sini. Saya akan tetap pakai yang bawaan. Dan di bawah, tentu saja ada ukuran font dan ketebalan font yang bisa kita atur. Oke, di bawah ada pengaturan layar beranda. Kita bisa memilih apakah ingin layar beranda dengan laci aplikasi atau yang standar. Dan laci aplikasi bekerja dengan cara jika Anda menggeser seperti itu, Anda akan melihat daftar semua aplikasi yang terpasang di perangkat Anda. Jika Anda tak menggunakan mode standar, Anda tidak akan memilikinya. Semua ikon akan disimpan di layar Anda. Anda juga bisa memilih tampilan default, semua atau kategori, dan itu untuk laci aplikasi. Anda dapat memilih tata letak laci 4 kolom atau 5. Jika Anda memilih standar, Anda hanya dapat mengaktifkan tren atau menonaktifkannya. Terserah Anda. Saya akan tetap menggunakan laci. Kita juga bisa mengunci tata letak kita, sehingga memindahkan ikon Anda di layar tidak akan mungkin dilakukan. Terkadang ini bagus karena, katakanlah kita telah membuat tata letak yang sempurna dan tidak ingin mengubahnya karena salah klik. Itulah saatnya Anda bisa menguncinya. Kami juga memiliki pengisian otomatis ikon. Saya akan selalu menyalakannya. Karena berkat fitur itu, saat saya menghapus salah satu aplikasi, izinkan saya menunjukkannya, misalnya, mungkin temu. Salah satu aplikasi, saya rasa itu adalah Spotify, akan berpindah ke tempat aplikasi temu untuk mengisi celah yang seharusnya tercipta. Jadi sekarang, saat saya menghapusnya, Anda dapat melihat bahwa ikon-ikonnya sedikit bergeser untuk mengisi celah tersebut. Hal yang cukup berguna, dan ini membantu mengatur layar. Oke, saat kita menahan ruang kosong di layar beranda, kita bisa menambahkan beberapa widget, juga hal yang cukup berguna. Klik setuju dan lanjutkan, dan di sini Anda memiliki seluruh daftar aplikasi. Jadi katakanlah saya akan menambahkan widget jam mungkin. Di sini kita punya beberapa gaya, seperti yang Anda lihat. Di bawah setiap widget, Anda dapat melihat ukurannya. Saya akan memilih yang itu, klik tambah, dan itu telah muncul di layar beranda kita seperti yang Anda lihat. Selain itu, kita dapat memilih tata letak 4 kolom atau 5. Anda juga dapat menyembunyikan nama ikon, sehingga layar Anda akan terlihat lebih bersih. Jika Anda ingin menerapkan perubahan, tekan terapkan di pojok kanan atas. Namun saat kita masuk ke pengaturan layar beranda, ada juga satu hal yang ingin saya tunjukkan kepada Anda, yaitu efek transisi. Di bawah ini, kita memiliki semua efek transisi. Itu yang default. Kami juga memiliki gulir, Anda memiliki pratinjau tampilannya, kami memiliki kubus, balik kartu, dan juga miring. Saya akan memilih kubus untuk saat ini, klik terapkan, dan seperti yang Anda lihat, sekarang kita memiliki efek transisi kubus. Oke, sekarang mari kita tambahkan kunci layar untuk ponsel kita. Untuk melakukannya, cari keamanan dan privasi, lalu cari buka kunci perangkat, dan klik atur. Kita punya kata sandi numerik, alfanumerik, atau pola. Terserah Anda mode mana yang ingin Anda gunakan. Saya akan memilih pola. Tentu saja, Anda tidak boleh lupa kunci layar Anda karena Anda akan dipaksa menyetel ulang perangkat melalui mode pemulihan. Dan Anda akan kehilangan semua data Anda. Kita tidak menginginkan itu, jadi buatlah pola yang akan Anda ingat. Oke, sekarang kita punya 9 titik di layar, dan untuk membuat pola, kita perlu menghubungkan setidaknya 4 titik. Jadi buatlah pola Anda. Jika ingin mencoba lagi, klik batal, tapi jika ingin mengonfirmasi, gambar ulang pola Anda. Oke, sekarang ponsel memberitahu bahwa kita juga bisa mengaktifkan buka kunci sidik jari. Cukup berguna, jadi mari kita lakukan. Kita bisa klik aktifkan, klik setuju, klik tambah sekarang, dan sekarang di sini kita punya lingkaran itu. Itulah pemindai kita. Jadi sekarang kita hanya perlu menempelkan jari kita di atasnya. Saat Anda merasakan getaran, Anda perlu mengangkat jari Anda, lalu menempelkannya lagi. Dan kita perlu mengulangi proses itu sampai kita memenuhi sensor di tengah layar tersebut. Ingatlah bahwa jari Anda harus bersih, begitu juga dengan layarnya, agar semuanya terdaftar dengan benar.
Terkadang Anda bisa mencoba menempelkan jari dari sudut yang berbeda, seperti itu. Terus ulangi sampai tersimpan. Oke. Anda bisa menambahkan sidik jari lain jika Anda tertarik. Saya akan klik selesai saja, dan Anda juga bisa menambahkan buka kunci wajah jika Anda tertarik. Mengenai fitur keamanan lainnya, izinkan saya menunjukkan perlindungan pencurian. Dan sekarang, masuk ke temukan dan hapus perangkat Anda dan pastikan fitur ini diaktifkan. Dan sekarang berkat Find Hub, kita akan dapat melacak perangkat kita yang hilang atau dicuri. Kita punya dua cara menggunakan Find Hub melalui aplikasi atau web. Mari kita gunakan web untuk saat ini. Untuk melakukannya, Anda harus masuk ke akun Google. Dan tentu saja, hal-hal yang saya tunjukkan saat ini untuk Find Hub harus Anda ulangi di perangkat lain manapun. Karena mari kita berpura-pura perangkat ini hilang atau dicuri. Jadi sekarang di perangkat lain, bahkan bisa PC atau laptop, Anda hanya perlu masuk ke akun Google yang sama persis dengan yang Anda gunakan di Realme Anda. Lalu kunjungi Find Hub, dan Anda akan dapat melacak perangkat Anda. Realme ini adalah RMX. Anda bisa menandainya sebagai hilang. Anda bisa melakukan setel ulang pabrik padanya hanya dengan mengetikkan kata sandi akun Google Anda. Jadi misalnya, pencuri tidak akan memiliki akses ke data Anda. Jadi Find Hub adalah fitur yang sangat berguna. Anda juga bisa memutar suara untuk menemukan perangkat Anda. Kita juga punya kunci jarak jauh. Kita bisa mengaktifkannya, dan berkat fitur itu, kita akan dapat mengunci layar ponsel kita dari jarak jauh. Dengan mengunjungi halaman android.com/lock, kita perlu memasukkan nomor telepon perangkat untuk mengunci layarnya tanpa perlu masuk atau akun Google. Jadi ini juga hal yang keren, fitur yang sangat berguna dan layak untuk diaktifkan. Oke, mari kita kembali ke pengaturan, lalu sekarang mari kita masuk ke baterai sejenak. Dan kita punya mode GT. Berkat itu, kita akan mendapatkan performa terbaik dari ponsel kita, frame rate tertinggi, dan resolusi tinggi. Tapi kalau soal mode ini, ya, saya hanya menggunakannya untuk bermain game. Karena kita perlu sadar bahwa di mode ini konsumsi baterai akan lebih besar dan juga suhu perangkat akan meningkat. Dan Anda tahu, perangkat yang terlalu panas bukanlah hal yang baik dan kita harus menghindari situasi seperti itu. Jadi saya menggunakan mode ini hanya untuk bermain game. Setelah itu saya langsung mematikannya, tapi saya hanya menunjukkan di mana Anda bisa menemukannya. Jika Anda ingin mencapai performa terbaik dan jumlah FPS tertinggi saat Anda bermain game. Oke, sekarang mari kita buka pengelola telepon, mari kita gulir ke bawah. Klik lainnya. Oke, dan di bawah privasi, kita punya 3 hal keren. Kunci aplikasi, sembunyikan aplikasi, dan berangkas pribadi. Mari kita mulai dengan kunci aplikasi, itu adalah fitur keamanan tambahan. Klik mengerti, aktifkan itu tepat di sini. Tapi pertama-tama, kita perlu mengatur kata sandi privasi, jadi klik pengaturan. Anda bisa memasukkan PIN 6 digit atau menggunakan jenis kata sandi yang berbeda. Itu terserah Anda. Saya akan memilih 4 digit. Untuk video ini saya akan membuat kata sandi yang sangat mudah. Saya ingin menggunakannya. Sekarang saya perlu mengonfirmasi dengan mengetiknya lagi. Anda juga bisa menambahkan email pemulihan, akun tertaut, atau pertanyaan keamanan. Saya ingin keluar dari pengaturan. Sekarang aktifkan kunci aplikasi. Oh, saya sudah mengaturnya. Oke, sebenarnya salah saya. Hal ini memang perlu dilakukan. Jadi saya tak akan menambahkan pertanyaannya. Anda bisa mengatur, Anda bisa memilih pertanyaan dari daftar itu, atau menambahkan pertanyaan khusus. Saya akan pakai yang itu saja, dan saya akan mengetik beberapa huruf acak untuk saat ini. Oke, sekarang sudah diaktifkan. Di sini kita punya daftar aplikasi yang bisa kita kunci. Jadi katakanlah saya ingin mengunci Instagram saya. Dan sekarang, satu-satunya cara untuk membuka Instagram adalah dengan mengetik kata sandi. Seperti yang Anda lihat aplikasinya terkunci, adalah dengan mengetik kata sandi atau dengan menggunakan sidik jari. Dan itulah satu-satunya cara untuk menyalakan, meluncurkan Instagram, fitur yang cukup berguna. Kita juga bisa menyembunyikan aplikasi kita, ketik kata sandi keamanan Anda, klik mulai. Dan kita punya 2 metode akses, folder layar beranda atau kode akses. Terserah Anda, jika Anda memilih kode akses, Anda harus mengaturnya.
Di sini kita punya sebuah contoh. Kode akses Anda harus diawali dan diakhiri dengan tagar dan berisi 1-16 digit di antaranya. Jadi katakanlah, saya akan mengetik sesuatu seperti itu. Boom. Jika Anda ingin menyimpannya, klik selesai. Dan sekarang kita perlu menambahkan aplikasi yang ingin kita sembunyikan. Jadi mungkin kali ini, sebenarnya, mari kita coba lagi dengan Instagram. Klik sembunyikan sepenuhnya atau sembunyikan ikon layar beranda. Jika Anda memilih sembunyikan sepenuhnya, aplikasi ini tidak akan lagi muncul di layar beranda, di notifikasi, atau di hasil pencarian. Ini juga akan muncul sebagai tidak terinstall di pasar aplikasi. Oke, jadi untuk sekarang mari kita pilih klik selesai. Seperti yang Anda lihat Instagram tadi ada di sini. Itu menghilang dan sekarang kita perlu masuk ke folder tersembunyi untuk mendapatkan akses ke sana. Jadi mari gunakan kodenya. Kita perlu klik pada keyboard, ketik kode yang telah Anda atur. Dan di sini kita punya Instagram kita. Jadi begitulah cara Anda menggunakannya. Dan kita juga punya brankas pribadi di sebelahnya. Dan di sini kita bisa menambahkan beberapa gambar dan video, file audio, dokumen, dan file lain yang ingin kita lindungi. Jika Anda membuka pengaturan, Anda tentu saja bisa mengubah kata sandi privasi. Anda bisa mengubahnya di sini, menambahkan buka kunci sidik jari, dan juga menambahkan buka kunci wajah. Jika Anda ingin mematikan kata sandi, Anda bisa melakukannya di sini. Oke, jadi begitulah cara kerjanya. Dan untuk sekarang, saya akan mematikannya. Tersembunyi, jangan sembunyikan. Oke. Dan hal berikutnya adalah AI. Jadi mari kita kembali. Pengaturan dan AI. Kita punya AI terjemahan, kamera AI, dan AI Smart Loop. Mari kita mulai dengan AI terjemahan. Di sini Anda bisa memilih kecepatan suara. Anda bisa memilih suara pria atau wanita sesuai keinginan Anda. Selain itu, Anda juga dapat mengunduh paket bahasa luring. Dan untuk menggunakan fitur itu, kita punya aplikasi yang ada di bawah alat. Dan kita punya AI terjemahan. Jadi sekarang Anda hanya perlu memasukkan teks yang ingin Anda terjemahkan. Katakanlah saya ingin menerjemahkan dari bahasa Inggris ke Mandarin sederhana. Oke? Anda bisa juga, Anda tidak perlu mengetik teks secara manual. Anda bisa menggunakan komentar suara. Klik ikon itu saat menggunakan aplikasi. Dan sekarang, biar saya tunjukkan cara kerjanya. Halo, apa kabar? Oke, dan sekarang saya bisa memutar suaranya. Dan ini sudah diterjemahkan otomatis menggunakan AI. Ada mode langsung, mode dokumen, dan juga percakapan. Percakapan adalah yang terbaik, misalnya saat Anda di luar negeri dan ingin bicara dengan seseorang. Klik izinkan dan sekarang pilih bahasa Anda. Jadi saya ingin, katakanlah misalnya, seperti yang saya maksudkan, saya berasal dari Amerika Serikat. Sebagai contoh, saya bepergian ke entah kemana. Baiklah, apa saja? Spanyol. Oke. Klik selesai dan sekarang kita hanya perlu mengetuk untuk bicara. Halo, apa kabar? Apakah Anda tahu cara menuju ke pom bensin terdekat? Oke, ketuk untuk mengakhiri. Dan sekarang, jika Anda klik tombol itu, teksnya sudah diterjemahkan. Dan itulah hal yang terbaik untuk komunikasi. Tekan ikon itu. Dan di sini ada bahasa kita. Di sini ada bahasa Spanyol. Jadi, saat Anda mengatakan sesuatu, itu akan diterjemahkan tepat di sini. Ini terbalik, saya tahu, karena cara kerjanya adalah saya bicara ke speaker itu. Orang kedua sedang berbicara ke speaker itu. Dan semuanya sedang diterjemahkan, jadi ini cara termudah. Cara termudah untuk berkomunikasi. Jika dia bicara bahasa Spanyol, itu akan diterjemahkan ke bahasa Inggris.
Jadi itu cara berkomunikasi yang keren, dan AI Translate benar-benar hal yang keren. Kami juga punya kamera AI, yang saya harus mencarinya dulu. Kamera AI, di sini ada pratinjau apa yang diberikan fitur ini. Jadi, Anda punya master pembingkaian AI, secara cerdas mengenali skenario pemotretan, merekomendasikan komposisi, dan secara otomatis mengganti panjang fokus untuk mencapai pembingkaian tingkat profesional dan mengabadikan momen indah. Ada mode landscape AI, menawarkan komposisi dan koreksi tingkat profesional dengan menghilangkan kabut dari landscape. Dan ada zoom teleskop AI, menembus batasan jarak untuk meningkatkan kejernihan, ketajaman, dan detail gambar. Biar saya buka aplikasi kamera itu sekarang. Dan di sini, saat kita berada di mode foto normal, ada ikon bintang-bintang itu. Itu adalah AI-nya. Seharusnya ada informasi tentang apa yang disediakan ini, tapi saat ini saya tidak menemukannya. Di sini, kita punya mode jepretan AI. Saat kita geser ke sisi kiri, ada landscape AI. Di sini, ada tombol informasi, yaitu Vision Engine. Ambil foto lanskap yang tajam dengan mudah dengan menghilangkan kabut dan asap menggunakan AI untuk pemandangan alam, perkotaan, budaya, dan lanskap lainnya. Dan kita punya komposisi foto yang sempurna. Tingkatkan foto Anda dengan perspektif horizontal, vertikal, atau sudut lainnya dalam pemandangan lanskap menggunakan panduan komposisi profesional yang disediakan oleh AI. Jadi begitulah cara Anda menggunakan mode ini. Saya sangat menyarankan untuk mencobanya sendiri. Seharusnya ada juga hal-hal lainnya, tapi saya tidak bisa menemukannya. Oke, jelajahi AI Framing Master, itu ikon ini. Klik setuju dan lanjutkan. Dan di sini kita juga punya tutorial dan pratinjau tentang apa yang bisa kita lakukan berkat mode itu. Kita juga punya zoom besar, dan saya bisa tunjukkan bahwa zoom terbesarnya adalah 30 kali. Selain itu, sebuah ikon muncul tepat di sini, tapi itu adalah zoom teleskop AI. Saat ini, tertulis bahwa itu dimatikan, dan saya sangat ingin menyalakannya. Oke, mungkin ini akan berfungsi dengan objek yang lebih jauh, jadi untuk sekarang biarkan saya melewatinya, tapi Anda bisa mencobanya sendiri. Lalu kita punya AI Smart Loop. Pertama-tama ini perlu memuat. Oke, jadi kita bisa berbagi konten berkat fitur ini. Sentuh dan tahan gambar, teks, video, atau file apapun untuk memunculkan AI Smart Loop. Kita bisa berbagi tangkapan layar, sentuh, dan tahan pratinjau tangkapan layar untuk memunculkan AI Smart Loop. Bagikan konten di layar, sentuh dan tahan layar untuk memunculkan pengenalan pemandangan AI. Pilih konten, lalu sentuh dan tahan konten yang dipilih untuk memunculkan AI Smart Loop. Kita juga bisa memutar loopnya. Pilih konten dan seret ke tepi AI Smart Loop untuk memutar loop tersebut. Dan kita punya fungsi cepat di aplikasi. Kita perlu menyalakannya. Oke, kita juga bisa mengelola aplikasinya. Kita bisa menambahkan aplikasi ke dalam Smart Loop kita. Tapi di sini kita juga punya aplikasi AI. Maksud saya AI akan secara otomatis memilih aplikasi untuk Smart Loop ini. Jadi sekarang mari kita coba cara kerjanya. Jadi mungkin mari kita coba dengan tangkapan layar. Kita harus cepat. Sial, saya tahu itu. Mari buat tangkapan layar dengan cepat. Kita perlu mengambilnya menggunakan jari kita. Sekarang arahkan ke bagian pinggir. Dan loop kita seharusnya akan muncul. Oke, ini dia. Dan sekarang apa yang bisa saya lakukan dengan tangkapan layar ini? Jika saya pilih Google dan saya lepaskan tangkapan layar ini akan ditempelkan. Di bilah pencarian saja. Seperti yang bisa saya lakukan adalah saya bisa ke bagian bawah, lalu ke file saya, kemudian masuk ke peta pesan. Nah, di situ nanti akan otomatis disalin untuk pesan tersebut. Jadi saya tidak perlu menyalin secara manual lagi. Saya bisa langsung masuk ke Gmail. Ada belanja Amazon. Mari kita coba dengan catatan, mungkin saya hanya perlu melepaskan jari.
klik setuju. Dan itu telah disimpan dengan cepat di catatan. Tangkapan layar ini oke, itu telah ditempelkan secara otomatis seperti yang Anda lihat. Jadi ini berfungsi penuh. Kita sebenarnya bisa melakukan hal yang sama dengan konten dan juga dengan teks. Jadi biarkan saya sejenak mencari artikel yang memiliki beberapa teks, mungkin yang ini. Jadi sekarang saya hanya perlu memilih teksnya seperti itu saja. Ya, seperti yang bisa kita lihat. Jadi memang seperti itu saja. Sekarang saya perlu mengambilnya. Dan loop AI pun muncul. Jadi sekarang katakanlah saya akan menyalin ini ke game ini mungkin. Oke. Dan teksnya telah disalin secara otomatis. Jadi sekarang saya bisa bertanya kepada AI tentang teks yang baru saja saya salin ini. Tentu saja itu bukan satu-satunya hal yang bisa kita lakukan menggunakan smart loop. Tapi di sini Anda punya pratinjau cepat cara mengambil teks, cara memutar loopnya. Ini sangat mudah dan saya yakin Anda akan berhasil mengendalikannya. Untuk fitur AI lainnya kita punya AI yang keren di catatan. Jadi mari kita tambahkan. Mari kita buka. Di sini kita punya ikon di bagian bawah layar. Dan kita bisa memformat teks, membersihkannya, memolesnya. Kita bisa menggunakan fitur lanjutkan menulis. Kita bisa menguraikan teksnya, kita bisa memperpendeknya, membuatnya lebih formal atau santai. Sebenarnya mari gunakan AI untuk membuat catatan baru. Kenapa saya tidak bisa membuat yang baru? Tunggu sebentar. Oke, sekarang. Mari gunakan AI-nya. Dan jika saya punya sebuah teks, saya akan bisa menggunakannya. Mungkin mari kita buat beberapa teks dengan bantuan AI, misalnya game ini. Klik pada mengerti. Dan buatlah sebuah artikel yang membahas tentang sejarah panjang serta pentingnya perkembangan mobil dari masa ke masa. Evolusi mobil. Sejarah mobil adalah perjalanan dari tenaga uap. Oke, mari kita tunggu sampai selesai dibuat. Oke. Sekarang saya ingin sekali menyalin itu ya, jadi saya akan melakukannya sekarang juga. Oke. Sekarang saya akan menempelnya di sini. Baiklah. Dan sekarang mari lakukan beberapa hal menggunakan AI. Jadi sekarang mari kita buat lebih formal misalnya. Anda bisa melihat bahwa itu sedang dibuat. Oh, kesalahan server. Oke, aneh sekali. Mungkin yang lain akan berhasil. Oke, ada sesuatu yang tidak mau bekerja. Dikatakan ada masalah dengan servernya. Mungkin ini. Oke, aneh sekali. Oke, saya tidak bisa menunjukkan itu kepada Anda. Sayangnya, Anda bisa melihat saya punya masalah dengan server. Tapi di sini, Anda bisa melihat sekilas semua opsi yang bisa digunakan, jadi Anda juga bisa mencobanya sendiri. Sekarang Anda tahu cara menemukannya. Baiklah, sekarang mari kita masuk ke pengaturan sekali lagi seperti biasa, untuk memastikan semuanya sudah benar. Aksesibilitas yang tinggi, serta kenyamanan yang lebih baik. Gestur dan gerakan, dan kita punya hal keren, goyang untuk meluncurkan. Goyangkan ponsel 2 kali dengan cepat untuk melakukan tindakan tertentu. Hanya berfungsi saat di layar beranda, layar kunci, atau tampilan selalu aktif. Saat ini, kita tidak memiliki tindakan apapun. Tapi dalam kasus saya selalu suka memilih nyalakan senter hidup mati. Jadi sekarang saya bisa menyalakan senter dengan cepat tanpa menyalakan seluruh ponsel, tanpa membukanya. Jadi sekarang saya hanya perlu menggoyangkannya dan kamera, maksud saya, senternya menyala. Cukup berguna misalnya saat di luar sedang hujan. Karena Anda tahu, biasanya saat layarnya basah, dan terkadang sangat sulit untuk membuka bilah, pusat kontrol, dan mengeklik apapun di layar saat layarnya basah. Saya yakin Anda tahu apa yang saya maksud. Jadi itulah mengapa fitur itu keren, saya selalu menyukainya. Jadi sekarang, saat layar mati, saya hanya perlu melakukan gerakan memotong. Cukup goyangkan ponsel saya dan senter akan menyala. Jadi ini bisa menghemat waktu. Dan ini berfungsi saat hujan.
Jadi itulah hal yang ingin saya tunjukkan. Dan sekarang mari kita coba gestur udara, karena kita punya fitur itu. Seharusnya ada di sekitar sini. Sebenarnya, saya akan melakukannya lebih cepat. Gestur udara, oke. Kita punya kontrol panggilan udara, jawab atau bisukan panggilan masuk dengan gestur udara, dan kita punya gulir udara. Di aplikasi yang didukung, buka pengaturan cepat atau pengaturan, dan ketuk gulir udara untuk beralih antar video dengan gestur ke atas atau bawah. Jadi mari kita mulai dengan kontrol panggilan, mari kita aktifkan, klik setuju, dan di sini kita bisa klik pelajari. Oke, sekarang kita perlu menahan punggung tangan ke arah layar dengan jari menghadap ke bawah, seperti itu, dan sekarang kita hanya perlu menjentikkan tangan untuk menjawab panggilan. Seperti yang Anda lihat, ini berhasil. Sekarang saya rasa itu untuk membisukan. Kita hanya perlu menahan telapak tangan, seperti itu saja, untuk membisukan panggilannya. Saya bukan tipe orang yang akan menggunakan itu setiap hari, tapi kelihatannya cukup keren, dan mungkin beberapa dari Anda ingin mengaktifkannya. Itu tadi kontrol panggilan, dan sekarang mari kita coba gulir udara. Mari kita aktifkan. Dan di sini Anda bisa melihat aplikasi yang didukung, Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube. Dan mari kita klik pelajari. Oke, kita perlu menahan telapak tangan. Saat Anda melihat ikon tangan seperti ini di bawah kamera, yaitu ikon yang berwarna putih tepat di sini, perhatikan baik-baik. Itulah saatnya kita bisa menjentikkan tangan untuk beralih antar video. Tapi terkadang agak lambat, Anda perlu mengingat hal itu. Terkadang ini membutuhkan waktu yang tepat dan penempatan tangan yang sempurna. Selain itu, sensornya mudah kotor, jadi Anda bahkan bisa melihatnya. Saat ini, tertulis saya perlu menjentikkan tangan dan tidak terjadi apa-apa. Jadi mungkin saya akan membersihkan sensornya sedikit. Dan saya akan mencoba lagi. Oke, pelajari gestur. Oke, saya harus menahan telapak tangan. Oke, dan sekarang saya harus menjentik. Dan sekarang Anda bahkan bisa melihat bahwa ini tidak selalu berhasil setiap saat. Seperti yang saya katakan, penempatan tangan harus benar-benar pas. Jadi, ini memang cukup menjengkelkan. Namun, jika Anda ingin benar-benar mencobanya sendiri, Anda bisa mengaktifkannya langsung di sini, yaitu di bagian pengaturan perangkat Anda. Oke, dan hal terakhir yang ingin saya tunjukkan, fitur keren untuk multitasking adalah mode tampilan terpisah dan jendela mengambang. Kita bisa melakukannya di aksesibilitas dan kenyamanan, lalu klik tampilan terpisah. Berkat itu, kita akan bisa membuka dua aplikasi secara bersamaan. Ada baiknya juga mengaktifkan usap ke atas dengan 3 jari untuk masuk ke tampilan terpisah. Jadi sekarang, pilih aplikasi pertama misalnya kalkulator. Sekarang saya bisa mengusap dengan 3 jari. Sekarang pilih aplikasi kedua yang ingin Anda gunakan, misalnya catatan. Dan sekarang, seperti yang Anda lihat, kita punya 2 aplikasi yang terbuka bersamaan. Layarnya telah terbagi 2 dengan sempurna. Di bagian atas ada kalkulator kita, dan di bawah kita bisa melihat catatan. Setiap aplikasi sepenuhnya responsif seperti yang Anda lihat. Jadi saya bisa menghitung sesuatu dengan cepat lalu mencatatnya. Jadi semuanya seperti yang Anda lihat berfungsi sepenuhnya. Kita juga bisa menyesuaikan ukuran aplikasi dengan menarik bilah di tengah ini. Tapi waspadalah jika Anda menarik terlalu jauh. Jika saya melepas jari sekarang, kalkulator akan terbuka dalam layar penuh. Jika Anda mengeklik bilahnya, Anda bisa menukar posisi aplikasi atau menyimpannya sebagai grup aplikasi. Jadi sekarang katakanlah kita sangat sering menggunakan mode ini. Maksud saya, catatan dan kalkulator di layar terpisah, dan kita tidak ingin membukanya secara manual setiap saat.
Itulah sebabnya kita bisa membuat grup aplikasi, itu disimpan dan diletakkan di layar beranda kita. Jadi sekarang, saat saya mengetuk pintasan itu, kedua aplikasi akan langsung terbuka secara otomatis di tampilan terpisah, jadi menurut saya ini sangat layak untuk dibuat. Oke, dan sekarang kita bahas tentang jendela mengambang. Tepat di sini juga di aksesibilitas dan kenyamanan dan jendela mengambang. Di sini kita sebenarnya punya cara yang memungkinkan untuk mengaktifkan jendela mengambang. Oke, sekarang saya tunjukkan cara kerjanya. Pertama, pilih aplikasi yang ingin Anda gunakan. Mungkin aplikasi catatan lagi. Sekarang saya bisa geser dari sisi bawah ke jendela mengambang. Saya tunjukkan lagi. Jadi buka aplikasinya. Sekarang geser ke pojok kanan atas. Jika Anda geser ke sisi kiri, Anda bisa membukanya dalam tampilan terpisah. Tapi untuk sekarang, kita ingin membukanya di jendela mengambang. Seperti yang Anda lihat, catatannya sudah terbuka. Ponselnya sangat responsif. Saya bisa melakukan hal lain di ponsel saya. Misalnya, saya bisa buka peramban, mulai menjelajahi internet, dan saat saya ingin mencatat sesuatu, saya bisa memperbesar jendelanya. Anda bisa lihat catatannya berfungsi penuh, tentu saja. Saya bisa buat yang baru, mulai mengetik, lalu kembali lagi menjelajahi internet. Jika Anda tarik tepi jendela mengambang, Anda bisa menyesuaikan ukurannya. Jika Anda tahan 3 titik itu, Anda bisa mengubah posisi jendelanya. Jika Anda klik titik-titik itu, Anda bisa membuka aplikasi dalam layar penuh. Anda bisa meminimalkannya sebentar, lalu ia akan menempel di tepi layar. Dan jika Anda ingin membukanya kembali, cukup ketuk ikonnya yang ada di sisi layar. Jika Anda ingin menutupnya, cukup klik pada tutup. Hal yang sangat mudah. Baiklah, sekian untuk video ini. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, silakan beri suka, komentar, dan berlangganan.